Mabes Polri belum bisa memulangkan tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama Saifuddin Ibrahim dari Amerika Serikat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan, salah satu kendala pemulangan Saifuddin adalah perbedaan sistem penegakan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Mabes Polri masih melakukan sinkronisasi hukum antara otoritas Amerika dan Indonesia. Meski berstatus tersangka, Saifuddin masih aktif membuat konten di YouTube. Saifuddin yang sekarang berada di Amerika Serikat mengaku bekerja sebagai pemulung botol-botol bekas. Dalam video berdurasi 7 menit tersebut, terlihat Saifuddin bersama rekannya memilah botol-botol dan memasukkannya ke keranjang biru. Saifuddin Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri pada 30 Maret 2022. Dia dijerat melanggar pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saifuddin diduga melakukan ujaran kebencian berdasarkan sara, pencemaran nama baik, penistaan agama, pemberitaan bohong, dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Kasus ini bermula setelah Saifuddin. Buat apa membuat keonaran? Tetapi ketika kita berbicara itu fakta dan kebenaran tentang bahayanya kitab suci dari Arab itu yang menyulut kebencian antar umat beragama, antar manusia satu dengan manusia yang lain, antara kelompok yang dikatakan orang beriman dengan orang kafir. Lalu orang beriman itu boleh menghabisi nyawa orang yang tidak beriman alias kafir itu. Itulah ayat-ayat yang saya minta untuk dihapuskan dan tidak diajarkan lagi di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah Islam. Dan saudara-saudara bisa melihat langsung bagaimana kemajuan teknologi itu. Kita bisa melihat bagaimana negara-negara Arab, negara-negara mayoritas yang beragama seperti itu hancur berantakan semuanya. Dan kita tidak melihat adanya kemajuan politik ataupun kemajuan ekonomi dari negara-negara yang mayoritas Muslim. Bahkan negara-negara itu mencari penghidupan di negara kaya seperti Amerika, Eropa, dan Australia. Itu yang kita lihat sampai sekarang. Dan saya menduga kenapa berabad-abad bangsa ini tidak maju, itu karena kitab suci yang membolehkan untuk mengambil nyawa manusia lain karena beda agama. Nggak usah jauh-jauh saudara, bagaimana di Indonesia, kehidupan di Indonesia tidak menunjukkan kehidupan yang toleransi dan damai, tetapi kehidupan yang saling menghina, saling membenci karena agama. Oh, kalau nggak ada agamamu seperti agama kami, kamu itu ada agama palsu. Ejek mengejek di TikTok, di YouTube, sampai hari ini belum berakhir. Sementara pemerintah Indonesia ini hanya menggunakan kasus-kasus yang seperti kasus SARA ataupun kasus penistaan agama sebagai berita untuk menutupi kebobrokan pemerintah yang hidup di dalam tipu-tipu dan tidak mampu memberantas korupsi. Tangkap itu koruptor, Indonesia aman. Dan nggak ada lagi yang ribut masalah agama. Nggak akan ada lagi saudara-saudara. Orang sudah saling bekerja, mereka dipenuhi dengan jadwal bekerja dan bekerja. Bagaimana orang-orang itu harus memberikan waktunya untuk bekerja. Kalau nggak bekerja, ya nggak makan. Itulah negara-negara yang maju sekarang ini. Selalu bekerja. Tetapi Indonesia, saudara-saudara, dikuasai oleh orang tertentu. Hasil bumi, semuanya. Koruptor itu berkuasa. Anggota DPR itu kekayaannya bertumpuk-tumpuk, saudara-saudara. Dan gajinya tinggi. Bagaimana membubarkan itu pemerintah Indonesia yang jahat ini? DPR-nya dibubarkan, turunkan gaji DPR.
standar aja gajinya. Sama-samalah hidup. Tetapi mereka berkelimpahan. Uang rapat, uang reses, uang tunjangan, telepon saja ada dibayarkan. Bukan dari uang gajinya, tetapi dibayarkan oleh negara. Itulah yang terjadi sekarang. Sementara saya dikejar terus. Saya nggak tahu video kapan ini. Tetapi video ini terus muncul untuk mengejar saya. Padahal saya sekarang sudah aman, saudara-saudara. Jangan khawatir dengan keadaan saya. Tuhan melindungi saya. Dan saya sudah buktikan betapa baiknya Tuhan itu. Tidak menangkap terus-menerus. Walaupun dirayu oleh polisi untuk kembali ke Indonesia, saya tetap nyatakan negara ini menjamin keamanan setiap orang dan silakan menyampaikan pendapat dengan bebas, tidak ditangkap. Gak ada yang menangkap. Yang menghina agama kamu pun, gak ada. Silakan lu menghina agama itu. Tetapi orang yang melakukan kriminal, ngeludahin orang aja nggak boleh, apalagi bekas ludahnya itu ada. Pergi ke klinik, dapatkan bahwa Anda diludahi, lalu laporkan orang itu. Orang itu pasti akan masuk penjara. Begitulah hidup di Amerika ini. Hidup di negara-negara demokrasi yang bagus. Mari kita maju terus untuk membangun hidup toleransi dan damai di Indonesia tanpa bosan dan tanpa malu untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Indonesia bagi Kristus adalah jalan satu-satunya menyelamatkan Indonesia dari keruntuhan. Indonesia dari kekacauan yang tidak pernah habis-habisnya ini. Terima kasih. Hanya dengan menyampaikan Injil Indonesia damai. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa membantu pelayanan Indonesia bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.